Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang sedang sakit, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan diberi kesabaran, kekuatan, dan juga segera sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Di video ini, sebetulnya ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan keluarga di Indonesia tentang pengalaman saya mendapatkan vaksin COVID di Jerman. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana sih ceritanya mendapatkan vaksin COVID di Jerman? Ya, jawabannya tentunya adalah pertama karena saya tinggal di sini di Jerman dan seperti kita semua tahu bahwa vaksin COVID mulai available itu sekitar November 2020. Jadi karena baru diproduksi massal ya, jadi ada keterbatasan dalam supply dan logistik juga. Dan tentunya karena hal-hal tersebut, pemerintahan Jerman dan juga pemerintahan-pemerintahan di negara lain mempunyai prioritas-prioritas siapa yang harus lebih dulu mendapatkan vaksin COVID ini. Nah, untuk di Jerman, jadi ada 4 prioritas. Prioritas pertama itu terutama untuk lansia di atas 80 tahun, kemudian tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di ICU dan bersinggungan langsung dengan pasien-pasien COVID, dan lain-lain. Panjang banget soalnya listnya, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Prioritas kedua adalah masih juga lansia, tapi di atas 60 sampai 79 tahun. Kemudian pasien-pasien yang mempunyai komorbid tertentu. Kemudian tenaga kesehatan, kemudian pekerja retail, dan lain-lain. Kemudian baru ke prioritas 3 dan keempat. Kalau dilihat dari prioritas-prioritas ini, sebetulnya mungkin saya tidak masuk ya, terutama untuk prioritas 1 tentunya tidak akan masuk, prioritas kedua juga tidak. Mungkin saya bisa masuk ke prioritas 3 dan keempat, karena saya bekerja di University Hospital. Jadi di kampus yang ada rumah sakitnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di awal-awal pemberian vaksin yang saat itu baru ada Pfizer dan juga AstraZeneca, dimulailah vaksinasi program. Setelah beberapa lama, kemudian kita mendapatkan berita-berita terbaru ya yang cukup menyebar bahwa Pfizer cukup aman, tidak ada keluhan-keluhan. Sedangkan AstraZeneca saat itu mendapatkan masalah pada beberapa orang ya, karena ada kabar blood clotting atau pengentalan darah pada beberapa orang yang mendapatkan vaksinasi dari AstraZeneca, termasuk di Jerman juga sebetulnya. Nah, karena hal tersebut, banyak sekali orang-orang Jerman yang tadinya harusnya mendapatkan vaksin AstraZeneca di awal-awal itu, mereka mengundurkan diri untuk tidak mendapatkan vaksin AstraZeneca. Jadi mereka menunggu untuk mendapatkan giliran dari Pfizer-BioNTech vaksinnya. Jadi terjadilah penumpukan saat itu ya, AstraZeneca, kalau saya baca di berita-berita saat itu. Nah, mungkin salah satunya karena penumpukan supply dari vaksin AstraZeneca juga termasuk di kampus saya. Kemudian juga mungkin alasan lainnya adalah karena saya bekerja di rumah sakit ya. Jadinya saya mendapatkan email sekitar awal Februari dari tim kampus, tim COVID kampus, bahwa saya bisa mendapatkan vaksin segera, tapi dengan vaksin AstraZeneca. Saat itu adanya AstraZeneca di kampus kita. Dan harus mengisi inform consent bahwa resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya saya tentu saja tahu, dan karena saya juga mengikuti perkembangan, dan karena saya juga mempunyai background dalam hal research, jadi saya tahu bahwa resiko-resiko tersebut memang ada hampir di semua obat, dan termasuk vaksin, bahkan Pfizer juga ada efek samping yang lainnya. Ya. Nah, karena kejadian efek samping blood clotting atau pengentalan darah itu sendiri adalah sangat jarang, saya berani mengambil resiko mengambil AstraZeneca. Karena saya tahu resikonya, kalau saya baca di berita juga, sekitar hanya 1 di antara ratusan ribu orang, atau bahkan 1 di antara sampai 1 juta orang, saya kira beritanya seperti itu. Makanya saya berani. Sehingga saya memutuskan saya ingin mendapatkan vaksin ini dan menentukan juga
tanggal untuk mendapatkannya, yaitu sekitar di akhir Februari 2021. Dan saya juga langsung menentukan untuk kapan dosis kedua harus diberikan. Dan saat itu baru saja ada berita tentang bahwa orang-orang yang mendapatkan vaksinasi AstraZeneca dosis keduanya lebih lama, yaitu 12 minggu ke sana, maka efikasinya akan lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkannya di antara 4 sampai 8 minggu. Makanya saya memilih agak lebih lama saat itu. Karena sebelumnya yang mendapatkan AstraZeneca, yang dosis keduanya diberikan setelah 4 minggu. Nah, pertanyaan kedua, vaksin apa yang didapatkan? Oke, tadi sekilas sudah saya jelaskan. Pada dosis pertama, saya mendapatkan vaksin AstraZeneca, ya. Kemudian untuk yang kedua, seharusnya saya juga mendapatkan AstraZeneca 2. Tetapi sekitar akhir April, ya, saya mendapatkan kabar dari administrasi kampus juga bahwa untuk yang kedua disarankan menggunakan vaksin dari Pfizer atau BioNTech. Dan tentunya saya langsung setuju juga, ya. Walaupun ada resiko-resikonya juga yang saya pertimbangkan saat itu. Misalkan karena saat itu penelitian masih hanya sampai dengan dosis pertama dan dosis kedua harus sama gitu kan. Belum ada penelitian tentang mengkombinasikan vaksin A dan B AstraZeneca dengan yang lain untuk yang dosis yang keduanya seperti itu. Tapi karena saya berpikir bahwa kita tahu bahwa cara kerja vaksin itu biasanya mereka spesifik ke bagian tertentu dari virusnya ya. Nah, jika saya mendapatkan dua vaksin yang berbeda, maka saya pikir saat itu spesifikasi dari antibody dan T-cell respon yang akan saya dapatkan setelah mendapatkan vaksin berbeda akan lebih luas. Jadi bisa menyerang si virus lebih luas lagi. Jadi tidak hanya spesifik ke satu titik tertentu, tapi bisa ke titik-titik yang lain karena variasi dari antibody dan T-cell respon yang didapatkan dari dua jenis vaksin yang berbeda. Itulah pertimbangan saya. Nah, tidak berapa lama setelah saya menentukan bahwa saya setuju dengan vaksin kedua, saya akan menggunakan Pfizer, saya mendapatkan surat langsung dari pemerintah Niedersachsen atau Lower Saxony. Ini adalah pemerintah negara bagian ya, karena di Jerman sistemnya federal, jadi negara bagian bukan provinsi gitu ya. Bahwa mereka tahu, mereka punya datanya bahwa saya vaksin pertama mendapatkan AstraZeneca, yang kedua direkomendasikan menggunakan Pfizer-BioNTech. Karena ada hasil penelitian baru, ternyata bahwa yang mendapatkan blood clotting rata-rata yang berusia di bawah 60 tahun. Makanya mereka merekomendasikan hal seperti itu. Jika sebelumnya sebetulnya AstraZeneca untuk di atas 60 tahun sekarang berubah lagi. Jadi pemerintah Jerman benar-benar menggunakan sains untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Dan karena COVID ini masih baru, jadi kebijakannya bisa cepat sekali berubah. Dan akhirnya saya mendapatkan vaksin kedua Pfizer. Dan setelah vaksin kedua justru bulan Juni dan Juli, seperti saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa ternyata justru mengkombinasikan vaksin AstraZeneca dan juga yang keduanya adalah Pfizer, bahkan T-cell response-nya lebih bagus dibandingkan yang hanya menggunakan Pfizer atau kombinasi yang lain, atau bahkan AstraZeneca. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa efek samping yang dirasakan? Efek samping, ya, sebetulnya ini sangat individual sekali ya. Karena untuk saya sendiri saat saya setelah diberikan vaksin AstraZeneca, beberapa jam setelah itu saya hanya merasakan ngantuk gitu, ngantuk saja tapi tidak terlalu berpengaruh juga ya. Dan saya tetap bekerja saat itu. Jadi sama sekali tidak merasakan efek-efek samping yang sangat signifikan. Ada memang beberapa teman saya yang sampai dengan demam, mual, kemudian nyeri sendi, bahkan sampai 2 hari ya dia.
Tapi untungnya saat itu disuntiknya dia sekitar Kamis atau Jumat, jadi pas weekend dia harus istirahat, teman saya itu. Dan ada juga teman lain sama sekali tidak merasakan apa-apa, ada juga, dan ada yang lainnya hanya light symptom saja. Nah, sedangkan yang disuntik kedua kali setelah mendapatkan Pfizer-BioNTech, nah ini efeknya lebih worse dibandingkan yang pertama, tapi tidak worse seperti yang teman saya alami setelah mendapatkan suntikan pertama AstraZeneca. Saya hanya merasakan ngantuk yang luar biasa. Jadi karena saat itu saya mendapatkannya sekitar jam setengah 1 siang, hingga saya setelah disuntik, saya ke kantor dulu terus tapi langsung pulang karena ngantuk yang luar biasa. Teman saya yang sebelumnya mendapatkan efek samping yang luar biasa dari AstraZeneca, kemudian dia mendapatkan Pfizer juga yang kedua, dia malah merasakan yang lebih parah lagi dibandingkan yang pertama efeknya. Dan itu individual sekali. Tapi intinya jangan takut untuk divaksin karena kebaikannya lebih banyak ya. Dan dibandingkan efek-efek yang saya sebutkan tadi, kejadiannya sangat jarang sekali sampai dengan blood clotting dan lain-lain, apalagi yang meninggal gitu. Ya, saya kira itu saja share saya untuk saat ini. Mungkin nanti jika ada yang belum saya sampaikan bisa ditulis di komen yang lain. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempatan untuk divaksin, segera vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.